Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang internet dan website. Perkenalkan, nama saya Tiffany Sarah Baloli. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal yang frekuensinya telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah internet, mulai dari internet pertama kali ditemukan hingga masuknya internet di Indonesia. Selanjutnya masuk pada sejarah internet pertama kali di dunia. Sekitar tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika melalui APRA (Advanced Research Project Agency) membuat sistem jaringan yang diberi nama APRANET. APRANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian, protokol standar TC atau IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar 1986 didirikanlah NSF-Net atau National Station Foundation Network yang menggantikan peranan dari APRANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990, APRANET mulai diturunkan dengan layanan yang sama, World Wide Web atau yang biasa kita sebut dengan WWW, yang mulai diperkenalkan oleh CERN. Dan akhirnya pada tahun 1993 dikembangkannya Internet NEC untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri masuk pada tahun 1994 yang diperkenalkan oleh beberapa ahli di bidang teknologi informasi pada saat itu. Sekian presentasi materi sejarah singkat internet dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Tumangge. Saya akan membahas tentang perkembangan dari internet secara global. Dari tahun ke tahun, perkembangan internet mengalami perubahan yang signifikan dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Dari segi cakupan sendiri meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Saat ini banyak negara yang berlomba-lomba untuk memperluas jaringannya menggunakan satelit. Dengan adanya satelit, maka mampu untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Kemudian perkembangan internet pada transmisi paket data yang digunakan. Untuk saat ini, proses transmisi data yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena didukung oleh banyak teknologi terbaru dan lebih modern yang sesuai dengan konsep dan pengertian. Kemudian dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru sekarang adalah 5G. Tentunya, untuk dapat menggunakan teknologi jaringan internet 5G membutuhkan resources yang cukup besar bagi suatu negara. Dan terakhir, perkembangan internet dari segi penggunaannya. Perkembangan teknologi informasi tidak ada habis-habisnya, sehingga banyak sekali perubahan terjadi mulai dari informasi, komunikasi, dan perangkat yang digunakan. Jika awal pengembangan internet digunakan untuk kebutuhan riset militer, maka untuk sekarang cakupannya lebih banyak lagi, seperti penggunaan untuk bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, militer, komunikasi,
seperti dari teman saya sebelumnya. Nah, saya akan mempresentasikan manfaat dari internet. Banyak sekali manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan internet bagi manusia. Yang pertama, bidang bisnis. Terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan, seperti pembuatan website usaha, e-commerce, bisnis startup, dan industri kreatif yang lainnya. Faktor penting yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika Anda telah berinteraksi dengan internet, maka secara otomatis Anda akan terhubung dengan seluruh pengguna di seluruh dunia, sehingga jangkauan bisnis menjadi lebih luas. Kedua, bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Pengguna dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik. Perkenalkan, nama saya Glenn Malibu. Pada saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai manfaat internet. Yang ketiga yaitu bidang informasi. Saat ini banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran untuk mendapatkan informasi dan berita aktual secara cepat. Sesuai dengan pengertian internet sendiri, media elektronik di abad ke-21 banyak yang telah memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi secara cepat dengan jangkauan yang lebih luas. Yang keempat yaitu bidang kesehatan. Banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Kita cukup dengan mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media internet. Yang kelima yaitu bidang sosial dan hiburan. Bidang terakhir yang dimanfaatkan oleh generasi milenial adalah penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur yang cukup mudah agar setiap orang dapat terhubung dengan baik, meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Saya akan melanjutkan presentasi tentang internet dan website. Jadi selain dampak positif internet, kita juga dapat merasakan adanya dampak negatif internet. Berikut merupakan beberapa dampak negatif internet. 1. Timbulnya cybercrime. Dampak negatif ini pertama adalah menimbulkan banyak kejahatan, seperti kasus peretasan data atau penipuan online. Selain itu, juga kita dapat memicu terjadinya hacking, spamming, atau cracking yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya pengamanan khusus untuk menjaga kerahasiaan dari data pribadi Anda. Jadi agar tidak mudah untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan fitur login dan autentikasi ganda. Dengan begitu, akun kita di sosial media akan susah diretas oleh hacking atau cracking. 2. Pembuatan dan penyebaran konten ilegal. Jadi juga dampak negatif internet itu juga bukan cuma hacking atau criminal crime. Jadi dampak negatif internet itu juga yaitu konten ilegal. Konten ilegal itu di dalam internet itu sangat banyak, merupakan video atau tulisan itu yang mengandung unsur pornografi atau porno aksi itu. Yaitu dampak negatif internetnya juga salah satunya. Sehingga hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan penggunaan di bawah umur dapat melihat konten tersebut secara
secara eksplisit. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan selalu mengawasi penggunaan internet bagi para anak-anak yang diawasi oleh orang tua. Penggunaan di bawah umur juga diawasi agar bijak dengan menggunakan internet. Jadi ada lagi dampak negatif internet, yaitu penyebaran ujaran kebencian. Dampak yang terakhir ini adalah dari internet adalah sebagai media untuk manipulasi, mengembangkan praktik ujaran kebencian secara masif. Hal tersebut dikarenakan dalam internet sendiri masih kurangnya pembatasan konten. Jadi karena belum adanya pembatasan konten, jadi banyak sekali ujaran kebencian. Salah satunya cara paling efektif untuk menangani hal tersebut yaitu adalah untuk memilih dan memilah konten-konten atau berita partikel dengan mencari sumber referensi yang lain. Jadi dengan cara itu kita dapat memilah-milah, dapat mencerna suatu ujaran kebencian itu agar tidak terjadi hoaks. Pastikan juga untuk mencari sumber referensi yang terpercaya agar terhindar dari berita palsu atau mengarah pada ujaran kebencian. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Miftah Natalia Masinta, kelas A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari internet. Pengertian internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan antara berbagai media elektronik yang ada. Sejarah internet di Indonesia diperkenalkan pertama dari tahun 1994 yang diprakarsai oleh beberapa orang ahli di bidang IT. Perkembangan internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat seiring dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat, sehingga manfaat internet dapat dirasakan pada berbagai bidang kehidupan. Memuat beberapa halaman web turunan yang saling terhubung satu dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz Sutompo. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Sejarah website. Sejarah website pertama kali dimulai dari seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris bernama Tim Berners-Lee. Orang tua dari Berners juga merupakan ilmuwan komputer pada era awal dunia komputer. Tujuan awal dari tim Berners membuat sebuah website adalah supaya lebih memudahkan para peneliti di tempat kerjanya untuk mendapatkan dan bertukar informasi. Kemudian, pada tanggal 30 April 1995, secara resmi CERN yang merupakan laboratorium fisika yang di Swiss mengumumkan tentang perilisan website secara gratis. Sebelum itu pada tahun 1960, tim Berners-Lee juga menuliskan tentang 3 teknologi dari web antara lain. 1. HTML, Hypertext Markup Language, merupakan bahasa word markup atau format untuk halaman web. 2. Query, Uniform Resource Identifier, merupakan sebuah alamat unik untuk pembuka halaman status. Fungsinya adalah
mengidentifikasi setiap sumber daya yang ada pada web. Saat ini sering disebut dengan URL, Uniform Resource Locator. 3. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Teknologi ini memungkinkan seorang untuk mengambil kembali sumber daya yang terkoneksi dengan semua situs web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai fungsi website. Yang pertama adalah sarana informasi. Pertama, fungsi website adalah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terbaru dan menarik untuk dibaca oleh customer atau pelanggan Anda. Pada dasarnya, website juga dapat dijadikan sebagai sarana edukasi, pembelajaran, tutorial, tips dan trik, dan masih banyak lagi. Contoh website sebagai sarana informasi adalah situs pencarian kerja, website company profile, dan lainnya. Untuk jenis kontennya dapat berupa video, teks, dan gambar. Yang kedua adalah sebagai blog. Apakah Anda pernah membaca atau membuka sebuah situs yang menampilkan halaman berisi artikel atau bahan bacaan? Jika pernah, maka itulah yang disebut dengan blog. Orang yang sering membuat blog disebut dengan blogger. Jadi, fungsi website yang kedua ini untuk membuat blog, sehingga tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan trafik pengunjung, serta mengoptimalkan blog yang telah terpublikasi. Selain itu, juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan brand perusahaan agar mendatangkan customer lebih banyak lagi. Yang terakhir adalah sarana transaksi jual beli toko online atau e-commerce. Fungsi terakhir ini sebagai media untuk menampung proses transaksi jual beli online atau sering disebut dengan e-commerce. Dengan menggunakan website e-commerce, mampu untuk mendatangkan lebih banyak konsumen untuk membeli produk barang atau jasa melalui website yang telah disediakan. Jadi, pada dasarnya e-commerce di sini hanya sebatas perantara saja. Contoh dari website yang menerapkan fungsi ini adalah Tokopedia, Bukalapak, Amazon, Shopee, dan masih banyak website yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Stefani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai website. Setelah mengetahui pengertian, sejarah, dan fungsi website, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai unsur-unsur dari website. Berikut beberapa unsur terbentuk dalam sebuah website. Komponen pertama adalah domain, di mana website dapat dianalogikan sebagai produk. Maka website adalah merek atau brandnya. Penulisan domain yang menarik dapat membuat seseorang masuk ke dalam website Anda. Komponen atau unsur yang kedua adalah hosting, yang mana memiliki peran penting dalam menyimpan sebuah database atau penyimpanan data. Informasi dalam database dapat berupa teks, gambar, ilustrasi, video, dan script. Yang terakhir adalah konten, di mana fungsi dari konten sangatlah krusial, karena apabila website tidak memiliki sebuah konten, maka dapat dikatakan bahwa situs tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Natasha. Saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya. Pada pembahasan kali ini, saya akan memberikan informasi dan juga penjelasan mengenai jenis-jenis website. Berikut merupakan 3 jenis website berdasarkan pengembangannya. Yang pertama, website statis. Website statis merupakan website yang memiliki tampilan yang tetap dan tidak banyak mengalami perubahan. Contoh dari web statis yaitu website yang menampilkan profil perusahaan atau organisasi. Yang kedua, website dinamis. Website dinamis adalah website yang mengalami perubahan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan relevansi dari bisnis dan perkembangan zaman. Contohnya yaitu blog, situs berita online, e-commerce, sistem informasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, website interaktif. Website interaktif adalah website yang dirancang untuk dapat saling berinteraksi antar penggunanya. Jenis situs ini biasanya tergolong ke dalam platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan platform media sosial yang lainnya. Itulah penjelasan mengenai jenis-jenis website. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandina Putri. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya. Saya akan mempresentasikan cara membuat website. Banyak cara yang dapat membuat sebuah website dengan mudah. Anda juga dapat memanfaatkan fitur CMS atau Content Management System yang dapat membuat website secara cepat dan efektif. CMS yang populer saat ini diantaranya adalah WordPress, Joomla, dan Drupal. Secara jenis, CMS memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pastikan Anda memiliki sesuai dengan kebutuhan proyek Anda. Namun, kami merekomendasikan untuk menggunakan WordPress yang lebih simpel dan sangat cocok untuk membuat tampilan website dalam bentuk blog atau website company profile. Setelah memilih CMS, selanjutnya Anda dapat menentukan nama domain dan membeli paket hosting sesuai dengan budget dan kebutuhan bisnis Anda. Nama hosting yang akan Anda buat, pastikan untuk menyesuaikan dengan konten yang akan dikembangkan. Langkah terakhir setelah membeli paket hosting, selanjutnya melakukan instalasi paket CMS dan mulai untuk membuat tampilan halaman utama web. Jika Anda mengalami kesulitan dalam tahap pengembangan situs, Anda dapat mencari berbagai tutorial ataupun mengikuti beberapa forum. Melanjutkan presentasi, kita masuk ke manfaat website. 1. Untuk membangun personal branding dengan mengelola dan mengoptimalkan halaman situs Anda, maka Anda juga secara tidak langsung juga membangun personal branding. Yang penting, jangan lupa selalu mengupdate konten setiap harinya secara rutin untuk dapat meningkatkan tarik dan ranking website Anda. Dengan membangun branding yang baik akan berdampak baik pula pada produk bisnis yang dikembangkan. Apabila personal branding Anda mulai terbentuk, maka konsumen dapat lebih mudah untuk mengenali dan menggunakan produk Anda. 2. Untuk memperkenalkan produk atau jasa website. Manfaat website kedua adalah untuk memperkenalkan produk jasa atau jasa. Dengan adanya web, maka dapat mengurangi biaya untuk pemasangan iklan dan Anda dapat lebih fokus untuk memperbaiki dan mengoptimalkan situs Anda dengan bantuan SEO. 3. Sebagai wadah untuk membagikan sumber informasi. Manfaat yang ketiga, sebagai media untuk menginformasikan terkait berita, artikel, bencana, dan lain-lain. Cukup dengan membaca artikel atau berita melalui situs, Anda dapat mendapatkan berbagai informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia. Sehingga saat ini kedudukan dari website sudah dapat menggeser penggunaan media TV maupun radio. 4. Manfaat tarif dan menghasilkan uang. Manfaat yang terakhir adalah dengan adanya website mampu untuk mendatangkan tarif trafik pengunjung lebih banyak. Hal tersebut dapat berlaku jika Anda telah menerapkan optimasi yang benar melalui dari hal yang bersifat teknis, sehingga melakukan optimasi on page dan off page dengan SEO, sehingga dapat meningkatkan keuntungan dalam jangka waktu yang lebih lama. Oke, terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari website. Website adalah kesimpulan halaman dalam semua domain yang memuat berbagai jenis informasi di media internet dengan menggunakan browser dan memasukkan URL yang tepat. Fungsi website adalah sebagai sarana informasi, pembuatan blog, dan transaksi jual beli online. Jenis website terbagi menjadi 3,
yaitu statis, dinamis, dan interaktif. Komponen yang dimiliki situs web diantaranya adalah domain, hosting, dan konten. Cara membuat website sangatlah mudah. Pastikan untuk memilih CMS terlebih dahulu, buat domain, dan pilih paket hosting sesuai kebutuhan. Selanjutnya, Anda dapat melakukan proses instalasi dan mengembangkan halaman situs web Anda. Terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai beberapa manfaat yang dapat diambil dari penggunaan internet untuk kegiatan pembelajaran di sekolah maupun juga di kampus. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan interaksi pembelajaran, time and place flexibility, atau pembelajaran dari mana dan kapan saja terjadi. Yang kedua, meningkatkan kualitas interaksi belajar dan mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afril Satompo. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Potential to reach a global audience dapat menjangkau siswa dalam cakupan global atau sangat luas. Manfaat internet untuk kegiatan pembelajaran yang waktu dan tempatnya menjadi fleksibel. Jumlah siswa peserta didik yang bisa dijangkau akan semakin luas dan banyak. Memang ruang dan waktu sama sekali tidak menjadi hambatan dalam penggunaan internet berikut. Peluang untuk belajar benar-benar terbuka secara lebar untuk siapapun yang memerlukannya. Jadi, siapapun, dimanapun, dan kapanpun, seseorang akan merasa mudah melangsungkan kegiatan belajar. 2. Easy updating of content as well as achievable memberikan kemudahan dalam menyempurnakan dan menyimpan materi pembelajaran. Adanya internet dan fasilitas yang ada di dalamnya memberikan bantuan akan kemudahan yang didapatkan dalam pengembangan bahan belajar. Inilah salah satu manfaat internet untuk kegiatan pembelajaran di kampus atau sekolah. Termasuk juga bahan belajar akan termutakhirkan sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman. Kegiatan penyempurnaan bahan belajar sebagaimana yang disebutkan di atas bisa dilakukan secara mudah dan periodik. Adapun penyempurnaan mengenai metode pembelajaran pun juga bisa dilakukan didasarkan pada umpan balik para siswa maupun pada hasil penilaian dari pihak berwenang. 3. Sebagai jawaban atas kekurangan proses pembelajaran jenis konvensional, manfaat internet untuk kegiatan pembelajaran yang terakhir ini adalah memberikan solusi atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh pembelajaran konvensional. Dalam pembelajaran konvensional, siswa cenderung sebagai penerima pasif, sehingga dengan hadirnya internet menjadikan lebih efektif. Internet telah diyakini sebagai pendorong yang revolusioner di dalam globalnya arus informasi. Jika digunakan sebaik mungkin, maka kegiatan pembelajaran yang efektif akan tercipta dan hasil pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Kesimpulan dari manfaat internet dalam kegiatan pembelajaran yaitu semakin canggihnya teknologi informasi harusnya diimbangi dengan perkembangan di setiap bidang, khususnya pendidikan. Sehingga tidaklah sia-sia teknologi yang banyak memberikan kemudahan seperti yang saat ini dirasakan oleh setiap orang. Internet yang telah hadir di seluruh dunia mampu membuat para penggunanya dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain dari suatu negara dengan negara lain. Banyak pula orang yang sangat terbantu dengan hadirnya internet. Tetapi tidak dipungkiri juga, sebagian orang ada yang menolak kehadiran teknologi ini. Kehidupan dunia semakin modern, seiring banyaknya muncul perkembangan serta inovasi teknologi dan informasi. Dengan begitu, kehadiran internet tidak lagi bisa ditolak. Baik mau ataupun tidak mau, suka ataupun tidak, internet menjadi bagian penting di semua aspek kehidupan manusia. Terlebih seperti yang terjadi saat ini. Di tengah maraknya wabah virus COVID-19, internet menjadi bagian satu-satunya sarana yang memudahkan terselenggaranya pembelajaran. Tidak diperbolehkan bergerombol dan harus saling menjaga jarak. Kini diatasi dengan manfaat internet untuk kegiatan pembelajaran melalui daring.
Manfaat website dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pengembangan profesional. Manfaat website bagi pembelajaran yang pertama adalah dapat mengembangkan profesionalisme. Maksudnya mengembangkan profesionalisme di sini adalah kita dapat meningkatkan sebuah pengetahuan. Misalnya dengan adanya website kita bisa mengatur bagaimana cara berkomunikasi secara teratur kepada masyarakat di luar sana. Yang kedua, sumber belajar. Manfaat website bagi pembelajaran selanjutnya adalah sebagai sumber belajar. Mungkin dulu sumber belajar atau pembelajaran adalah buku, tetapi dengan adanya website sekarang kita bisa menambah sumber pembelajaran. Bahkan dengan adanya website kita bisa belajar dari semua sumber yang ada. Tentunya dengan belajar dan berbagi sumber yang ada akan menambah wawasan dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat belajar sendiri dengan cepat. Manfaat website bagi pembelajaran tidak hanya sebagai sumber belajar, melainkan juga dapat belajar dengan cepat. Mengapa begitu? Sebab dengan adanya website kita tidak hanya belajar bersama guru saat di sekolah, akan tetapi kita bisa belajar sendiri dengan pedoman yang ada di website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tompo. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. 4. Menambah wawasan. Tentunya dengan adanya website dan pembelajaran akan menambah kita mengenai wawasan di luar sana. Misalnya, kita cari tahu informasi mengenai pembelajaran yang ada di belahan bumi itu seperti apa. Selain itu, dengan adanya website kita dapat meningkatkan komunikasi kepada seluruh masyarakat lainnya. 5. Sarana belajar online. Jika dulu sebelum adanya website, saat mengikuti pelajaran kita harus berada dalam ruangan atau kelas, bahkan saat ingin mengikuti pembelajaran kita juga harus melakukan tatap muka langsung dengan guru. Akan tetapi, sekarang dengan adanya website, kita sudah tidak perlu lagi mengikuti pembelajaran dalam kelas. Sebab, dengan adanya website, kita bisa mengikuti pembelajaran melalui website atau melalui kelas online. 6. Memperbanyak materi pelajaran. Manfaat website bagi pembelajaran lainnya adalah dapat memperbanyak materi pelajaran. Pasalnya dengan memanfaatkan sebuah website, materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru tidak ada terpaku pada buku yang ada, melainkan dapat mencari materi pelajaran yang lebih banyak lagi melalui website yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai manfaat website dalam proses pelajaran. Selanjutnya, sebagai pembelajaran alternatif, website juga bisa bermanfaat sebagai alternatif suatu pembelajaran. Sebab dengan adanya website, sekarang kita juga bisa belajar di rumah tanpa harus pergi atau berangkat ke sekolah. Jadi, selain belajar di sekolah, kita juga bisa menambah ilmu dari rumah sesuai materi yang sudah dipelajari di sekolahan. Bahkan jika belajar di rumah, tentunya kita tidak akan merasa bosan dengan suasana yang ada di sekolahan. Yang ke-8, menghemat biaya pembelajaran. Dengan adanya website, tentunya juga akan menghemat biaya dalam proses pembelajaran. Pasalnya kita sebagai siswa sudah tidak perlu lagi membeli buku, LKS, dan lain sebagainya. Mungkin sebelum adanya website, saat ingin belajar kita harus membeli buku terlebih dahulu. Akan tetapi dengan adanya website, inilah kita tidak perlu lagi membeli buku buat pembelajaran. Yang terakhir adalah dapat belajar jarak jauh. Manfaat website bagi pembelajaran yang terakhir adalah belajar jarak jauh. Jadi dengan adanya website, kita tidak perlu lagi belajar di dalam kelas. Bahkan dengan adanya website inilah kita bisa belajar di mana dan kapan saja yang kita mau, dalam tanpa terhambat oleh waktu. Sebab jika sebelum adanya website kita harus dapat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.